sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, panjen sahabat-sahabat dari Mr. Presiden. Di sini saya menjelaskan agar semua presiden tahu bahwasannya menyikapi sayembara yang dibuat oleh Syamsuddin tentang santet itu ternyata dia hanya supaya para dukun santet itu tidak sembarangan menyantet. Karena begini, beliau berbicara. Mas, ada siapa itu, Mas? Ya, lagi-lagi Mas Ahmed mengundang saya ini. Tak apa lagi tujuannya. Saya tidak mengerti ini tentang Mas Ahmed. Mas Ahmed mau memanggil saya, mengundang saya. Ada apa tujuannya, Mas Ahmed? Ya, saya ingin menyikapi Melo. Melo kan kemarin mau mencoba menyantet Bu Syamsuddin. Iya, ya kan? benar. Ternyata beliau itu katanya orang ingin menyikapinya, katanya yang dibuatnya sayembara ke santet tadi itu banyak orang datang ke padepokan. Yang datang katanya bukan dukun-dukun aja Melo, yang datang para praktisi juga. Iya. Termasuk itu katanya salah satu murid dari Kang Mamas. Jadi tujuan dia buat seperti itu agar dukun-dukun santet tidak sembarangan nyantet yang tahu apa-apa, tidak bersalah di santet. Dia membuat seperti itu karena dia yakin kalau yang dia mati dalam keadaan beriman, dia siap. Itu tujuan dia buat sayembara itu Melo, supaya menyadarkan para dukun santet biar jangan sembarangan sedikit nyantet. Yang nggak tahu apa-apa bersalah. Itu maksudnya Melo. Perlu Mas Ahmed ketahui, Gus Syamsuddin adalah sudah salah kaprah membuat apa lagi? Ini sudah salah kaprah Mas Ahmed. Murid Mamas Karyoti tidak ada menyantet. Ya, dia salah mengundang Mas Ahmed. Dia bukan mau menyantet, dia hanya hadir ke padepokan. Iya. Mau ikut sayembara aja. Sayembara. Tujuannya apa? Sayembara itu tuh menyantet. Ini Iya. Gus Syamsuddin salah kaprah. Ya, tapi dia kan Sekarang mana? Tidak ada tapi-tapian. dia menjelaskan. Itu Tidak hanya ada untuk menjelaskan. menyadarkan biar jangan sembarangan menyantet orang. Yang jelas begini ya. Saya ingatkan kepada Gus Syamsuddin. Kalau membuat sayembara itu orang nengok YouTube-nya baru bisa hadir ke situ. Kan gini Melo. Tenang, saya belum selesai bicara ya. Itu santet-santet banyak di pelosok-pelosok. Ya, dukun-dukun santet yang sakti itu banyak di pelosok-pelosok. Jadi begini, itu saya lihat di channel Gus Syamsuddin ya. Dia mengatakan banyak yang membuat santet tentang orang dagangannya biasa rame, sepi. Nah, saya hancurkan kepada Gus Syamsuddin. Dia terjun ke lapangan. Itu yang saya minta, bukan mengadakan sayembara. Melo aja itu salah kaprah. Kalau dagang itu bukan santet Melo, itu namanya pelaris. Itu yang dibicarakan Mas Syamsuddin, Gus Syamsuddin. Mas Ahmed harus tahu apa isi makna dari berita atau sayembara. Gus Syamsuddin mengadakan sayembara itu salah. Sekarang Bailo tunjukkan mana semalam santet Bailo. Lah, Katanya besok. Buktinya begini ya. Saya sudah memberikan santet kecil atau santet pelajaran Gus Syamsuddin. Tidak ada perubahan sehat walafiat. Ya sehat, namanya Mas Ahmed santet kecil yang kita berikan. Kasih santet besar Bailo. Tewas nanti moder dia. Tunggu Melo. Lah, sekarang ini Melo kok ambis sekali ingin menyerang dia. Jangan Melo udah dibayar sama surat merah nih. Bukan masalah begitu ya. Ini Gus Syamsuddin. Apa tadi bilang Mas Ahmed? Gus Syamsuddin salah arah. Jangan bahas pesulap merah di sini Mas Ahmed. Ya, maksudnya Tidak ada pesulap merah di sini. Jangan bahas pesulap merah. seperti dibayar duit. Tidak. Kalau dibayar saya sudah banyak duit Mas Ahmed. Tapi ini Gus Syamsuddin salah kaprah untuk membuat sayembara. Seharusnya dia terjun ke lapangan untuk mendeteksi yang dibicarakan dia tentang biasa orang dagangan sepi. Itu terjun langsung. Mana Bailo? Itu dibayar dukun santetnya. Bailo yang besar sama dia. Kirim santet besar. Ya, kita kirim besar nanti tewas dia. Coba, Tidak bisa Bailo. buat konten lagi. Silakan Bailo. Bilang dia
Kalaupun dia memang mati dalam keadaan beriman. Bukan keadaan beriman. Yang menyantet ini mengandung dosanya, yang nanggung siapa? Bailo yang nanggung. Oh, tidak mau. Ya Bailo nyantet. Makanya saya tidak mau nyantet. Dosa nanti saya nanggung kalau dia modar. Oke, dia balik seperti itu. Tapi Nah, begini. Itu yang memiliki ilmu. Tolong Bailo jelaskan. Kata netizen, kalau Mbak Ilo bisa nyantet, berarti Mbak Ilo penganut ilmu hitam. Coba Mbak Ilo jelaskan dulu. Jangan begini ya, buat netizen. Tenang Mas Samet, saya mau bicara Mas Samet kepada netizen. Ya, buat netizen, santet itu biasanya dimiliki ilmu hitam. Nah, ilmu putih pun bisa untuk menyantet. Menjadilah dia ilmu hitam. Karena apa? Dia menyalahgunakan, ya, salah menggunakan aliran tersebut. Nah, bisa aja dibaca mantra-mantranya atau rapalan-rapalannya ya untuk sesat. Nah, terjadilah ilmu putih itu menjadi sesat. Ilmu hitam digunakan untuk baik menjadi ilmu putih, menjadi ilmu kebaikan. Ilmu putih digunakan untuk keburukan menjadilah ilmu hitam. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya bukan tidak bisa menyantet Gus Samsudin. Apabila saya menyantet sebenarnya kepada Gus Samsudin, maka kalau dia tewas, itu dosanya kita yang menanggung, Mas Samet. Saya kurang sepaham nih sama Mbak Ilo yang mengatakan santet itu adalah ilmu yang disalahgunakan. Asalnya dari ilmu putih. Sementara penjelasannya bukan asalnya, dengar dulu. Itu bukan asalnya. Dari jarak jauh. Ilmu yang digunakan itu ya beda. Bukan apa? Ilmu digunakan. Nah, kita contoh merapalkan ya. Contoh. Mas Samet setuju nggak ini Mas Samet? Mas Samet kemana kok? Aduh, Mas Samet di aja. Saya hanya mencermati apa kata beliau tadi memang. Ya udah, apa yang dicermati sama sekarang gini. Apa itu? Jangan bilang ilmu putih bisa juga menyantet. Loh, bisa. Contoh gini. Tapi itu memang jarang sekali. Tergantung kita menggunakan. Itu untuk jauh dia nggak senang sama orang. Santet itu dia. Bisa saja Mas Samet. Contoh gini. Menyadarkan. Iya, memang benar. Tapi dia salah menyadarkan. Dia mengundang. Ya itu kalau kita menengok channel. Bilang dia yang datang itu bukan dukun-dukun. Praktisi juga Melo. Iya, cuman yang dia dihirau, yang diimbau oleh dia, ya, dia melihat katanya dagang biasa sepi. Ini kata dia loh Mas Samet, bukan kata saya. Dagang itu biasanya rame, sekarang sepi itu karena ada yang menggunakan apa? Nah itu yang perlu terjun dia. Nah itu perlu dicari. Mbak, kok bisa dagangannya dulu rame, sekarang sepi gini-gini. Ah itu dia kan memiliki kesaktian. Nah itu ditandingi yang membuat santet tersebut, membuat nanti kadang bisa tewas orang itu ya melalui dagangannya, kadang muka kita nanti jadi puru ataupun banyak kudis-kudis atau bagaimana. Bukan, ini yang kita ceritakan Gus Samsudin, Mas Samet. Saya bukan mau menyantet Gus Samsudin. Saya nganjurkan kepada Gus Samsudin menantang dukun santet itu salah. Bukan mengadakan sayembara. Seharusnya dia terjun ke lapangan. Tapi Mbak Ilo sudah bilang santet. Semalam Mbak Ilo sudah menyantet. Ya, begini. Saya ingin santet besar. Saya menyantet besar tidak. Kalau yang kecil dia tidak. Dia apa dia? Ya namanya begini Mas Samet. Dia apa? Mas Samet ya. Begini, saya kasih contoh Mas Samet. Ya. Kasih pelajaran. Contoh begini. Santet kecil. Ibarat Mas Samet gini kan, saya selentik. Nah, sakit tapi tidak begitu. Nah, gitu. Santet besar ibaratnya, kena pukulan pakai bogem ibaratnya. Nah, itu ibarat contohnya santet besar. Kita sudah merasakan sepertinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa ataupun bisa terkapar. Nah, itulah resiko. Jadi resikonya terhadap si penyantet. Apabila itu nanti dia tewas, Gus Samsudin memang dia masuk surga karena dia tidak berbuat apa. Yang menyantet ini, yang berdosanya sangat besar. Itu kalau dia berpikir. Nah, itu. Jadi, itu biasanya yang menggunakan ilmu hitam. Caranya kok bisa Mas Samet bilang betul-betul? Bilang, memang kalau kita menyantet orang ya memang
yang kita santet itu pasti masuk surga. Iya, makanya Madin dengar, makanya jangan jauh di sana sudah ngeyel. Sekarang belum dengar pembicaraan sini sudah ngeyel. Cuman Belo, sekarang gini, kenapa yang nggak tahu apa-apa sering disantet? Iya. Asal nggak senang sekarang gini, disantet. Itulah kayak Gus Samsudin minta disantet, kan Sumbar Belo menantang. Iya. Nah, Bailo juga termasuk orang yang kesel sama Gus Samsudin kan. Ya saya keselnya bukan apa, dia meminta disantet gitu ya, bukan apa-apa. Itu namanya kita sudah memiliki level-level untuk penangkis-penangkisnya. Enggak, saya kurang setuju. Kenapa? Seperti ini, boleh menjemiknya Mas Ahmed? Ya, tolong dengarkan saya dulu ya Mbak Elo. Ya, monggo silakan. Kata Gus Samsudin, orang itu akan terhindar dari namanya santet jika dia rajin berwudu dan selalu mensucikan hatinya suci. Maka santet yang akan dikirimkan ke dia akan mental. Ya, Mbak Elo bilang tadi ada orang yang mati karena santet masuk surga. Lah, orang dia nggak ada kriteria seperti yang dikatakan Gus Samsudin kok, kayak dia rajin berwudu. Berarti kan yang kena santet itu kan yang nggak rajin berwudu, betul nggak Mas Ahmed? Betul. Karena ini kata Gus yang penting Samsudin. itu juga masuk Gus Samsudin. Selagi masih jauh dekat dengan Allah, dengar Belo, dulu itu Gus Samsudin ya. Mungkin dia memiliki ilmu tangkal-tangkal. Ini yang saya lihat sendiri di mata kepala saya sendiri ya Mas Ahmed. Di sekitar penduduk kita ini itu orangnya rajin ibadah bisa kena santet juga. Kenapa? Dia tidak memiliki tangkal ataupun tidak memiliki ilmu untuk kebal terhadap santet. Gini Belo, dia rajin ibadah, dia rajin sholat. Jangan lu. Nah, memang dia betul rajin ibadah dan sholat. Tapi kalau Belo rajin ibadah pun Belo, kalau ini dia tetap masih ada kotor Belo, pasti itu tidak jadi penangkal. Nah, itu makanya kita kalau bersih itu dia pasti menangkal. Nah, itu begini, itu biasanya kalau Mas Ahmed, kita lihat orang berwudu saja, rajin ibadah, rajin sholat, tapi hatinya masih iri dengki. Itu yang dibilang katanya Gus Samsudin. Unsur dua itu nggak terpenuhi ya bisa kena santet. Iya. Karena hatinya nggak suci. Kita bukan dia rajin sholat. Kita bukan kena hanya rajin sholat aja Belo. Ini harus bersih juga Belo. ya, jadi begini ya. Intinya saya himbau kepada Gus Samsudin ya, kalau bisa ya nanti begini. Ya. Kalau bisa terjun ke lapangan gitu. Jadi tahu Samsudin selalu terjun ke lapangan. Iya, mana pernah dia iya menerima apa dia mengadakan sayembara. Ke lapangan itu Belo. Jarang di Padepokan. Untuk santet ini dia berada di Padepokan. Jadi dia tidak terjun ke lapangan. Tapi kalau dia terjun ke lapangan, dia sudah ada videonya, konten itu menemui seperti orang pedagang-pedagang. Dia buat acara Padepokan dia stage, tapi kalau tidak ada acara nah, itu namanya tidak ke lapangan Mas Ahmed. Dia di luar Padepokan. Nah, biasanya kalau dia ke lapangan, dia syutingnya pun di lapangan. Terjun langsung berinteraksi. Mbah Ilo ini apa? Saya maunya Gus Samsudin itu terjun ke lapangan, bukan di Padepokan. Belum. Itu ada uploadan dia Belo lihat. Dia duduk di cakuk salah seorang tua. Itu di cakuk. Bahkan sementara dia itu cakuk seorang dukun yang sakti. Didatangi. Ya benar Mas Ahmed. Mbah kalau nggak tahu santet itu bisa saja settingan loh Mas Ahmed. Jangan bisa saja settingan. Nah, ini zaman YouTube ini zamannya dunia settingan. Jadi yang dunia beneran ya itu sangat mengerikan, sangat bisa diwaspadai untuk terhadap yang kita menantang gitu Mas Ahmed. Ya. Saya kasih tahu Mbak Ilo. Mbak Ilo sebetulnya tahu santet nggak? Kalau santet ya sudah jelas saya tahu. Apa santet dulu? Santet adalah mengenai atau membuat orangnya tanpa kita lihat, kita bisa merasakan sesuatu atau serangan-serangan yang kita rasakan, tapi kita tidak tahu siapa yang menyerang. Itulah yang namanya santet.